Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Bagaimana kabar jamaah sekalian? Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, kayaknya tadi kedengaran ada yang bersin-bersin dan seterusnya. Okay. Kita bersyukur kepada Allah karena sehat yang Allah berikan itu nikmat. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah karena di balik sakit pun ada nikmat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan yang begitu besar bagi kita yang Allah telah karuniakan, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala terus mempertahankan kenikmatan tersebut pada diri kita, adalah nikmat hidayah, terlebih khusus berkaitan dengan bab kita ini, nikmat berupa keikhlasan dalam beragama. Di antara yang disebutkan ahlul ilmi, dan insya Allah antum sudah mengetahuinya, Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ad-dunya kulluha jahlun illa al-ilma fiha. Sungguhnya dunia ini seluruhnya adalah kejahilan, kata beliau, kecuali ilmu di dalamnya. Dunia ini sepenuhnya adalah kejahilan kecuali ilmu di dalamnya. Berarti siapapun orang yang mungkin Allah berikan kepadanya dunia, dan dia mungkin banyak sekali mengetahui tentang ilmu-ilmu dunia, apabila dia tidak berilmu tentang hakikat penciptaan dia untuk apa, dia tidak tahu sama sekali apa yang Rabbnya penciptanya inginkan dari dirinya, maka pada hakikatnya dia hanya memperoleh kejahilan saja. Kata beliau tadi apa? Dunia ini sepenuhnya adalah kejahilan kecuali ilmu yang ada di dalamnya. Dan beliau melanjutkan, wal ilmu fiha wabalun illa alladhi yu'malu bih. Dan ilmu itu adalah petaka, jemaah. Wal ilmu kulluhu wabal. Ilmu itu seluruhnya petaka, jemaah. Kok bisa? Ilmu malah jadi petaka. Kecuali, kata beliau, yang diamalkan darinya. Kecuali yang diamalkan darinya. Nah, kemudian kata beliau melanjutkan, wal amalu kulluhu haba'un mansur illa alladhi yukhlasu fihi, atau kama qala rahimahullah. Dan amal itu sepenuhnya, seluruhnya akan menjadi debu yang berterbangan, kecuali apa jemaah? Kecuali yang diikhlaskan. Kecuali yang diikhlaskan. Makanya kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita jumpa lagi, bisa membahas lagi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita mengenai keikhlasan. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tidak lupa berharap agar Allah menyampaikan salawat serta salam
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, juga seluruh kaum muslimin yang setia mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, malam hari ini kita akan baca sebuah hadis dari salah satu hadis yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan yang disebutkan di sini adalah hadis yang ke-8. Kata Imam Nawawi, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, namanya Abdullah bin Qais, ya, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais, dan dari Abu Musa yang nama aslinya siapa? Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Abdullah bin Qais, di antara kakek moyangnya ada yang bernama siapa? Ash'ar. Sehingga keturunan Ash'ar ini dikenal dengan Ash'ari. Seperti itu, okay? Demikian. Nanti kalau misalkan panjenengan jadi orang yang salih, dikenal baik, punya nama baik di masyarakat atau di keluarganya, dikategorikan sebagai orang yang layak jadi teladan, maka apa? Bisa jadi ikon kebanggaan dalam keluarga. Dan demikian, okay? Nanti mungkin sampai anak cucunya Masya Allah bangga menisbatkan diri kepada mbahnya. Oh, fulan cucunya si fulan, Masya Allah, ya, cucunya Pak Fulan. Bahkan insya Allah di Indonesia juga sudah biasa, gitu. Okay? Demikian, apalagi kalau cucunya kiai, anaknya kiai, kan seperti itu. Meskipun anak dan cucunya ini enggak sebaik abahnya atau kakeknya, tapi orang-orang akan mengenali dia dengan apa? Dengan kebaikan yang pernah dilakukan oleh kakeknya, ya. Sehingga apa? Demikian, ya, di antara kebiasaan orang Arab dan umumnya manusia, tak kala mengenali orang yang baik, punya kebaikan, akan senantiasa menjadi buah bibir yang dikenang, ya. Nggak masalah nanti kalau misalkan pian punya cucu dikasih nama belakangnya nama mbahnya, misalkan namanya sendiri, nama abahnya, terus nama kakeknya, ya, seperti itu. Demikian pula, sehingga apa? Abu Musa al-Ash'ari ini dikenal sebagai keturunan Ash'ar. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita akan singgung sedikit tentang keistimewaannya siapa? Abu Musa al-Ash'ari, keutamaan keluarga atau orang-orang yang hijrah bersama beliau ke kota Nabi, insya Allah akan menginspirasi. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga oleh Allah. Kata beliau, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang dia ikut perang, jemaah. Ikut perang, tapi dasar dia ikut perang hanya karena keberanian. Hanya karena keberanian. Wa yuqatilu hamiyatan. Yang kedua, ada yang perang karena apa? Karena fanatik kelompok, suku atau golongan. Yang ketiga, wa yuqatilu riya'an. Dan ada pula orang yang ikut berperang tapi karena dorongan haus pujian. Maka beliau menyampaikan bahwasanya orang itu bertanya, ayyu dzalika fi sabilillah, wahai Rasulullah, mana dari ketiga peperangan tadi atau ketiga orang tadi yang dikategorikan
yang digolongkan sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Yang mana? Yang karena keberanian, yang karena fanatik golongan, ataukah yang karena ingin pujian? Yang mana, wahai Rasul? Maka apa? Kira-kira kalau jenengan ditanya jawabannya yang mana? Oh, yang berani mungkin. Ya enggak? Mungkin, ya. Ternyata apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, sebagaimana telah kita ketahui, Rasulullah menjawab bahwasanya man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Siapa saja yang berperang dengan tujuan supaya kalimat-kalimat Allah menjadi yang tertinggi, maka apa? Fahuwa fi sabilillah. Maka dialah yang digolongkan sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Seperti itu, okay? Dan hadis ini muttafaqun alaihi. Baik, Abu Musa al-Ash'ari. Namanya tadi siapa jemaah? Nama aslinya Abdullah. Jadi beliau ini dikenal sebagai abahnya Musa. Abahnya Musa. Tapi nama aslinya Abdullah. Jadi bukti jemaah, di zaman jahiliyah, meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum menjadi seorang Rasul, orang-orang Arab itu sudah menyembah Allah. Tapi masalahnya apa? Mereka juga nyembah yang lain, ya, nyembah Allah juga nyembah berhala. Berdoa minta kepada Allah juga berdoa minta pada berhala. Ini masalahnya, sehingga mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang melakukan kesyirikan. Baik, buktinya apa? Namanya Abdullah jemaah, hambanya Allah, ya. Dan sebelum Rasul diutus, ya belum beragama Islam. Demikian. Siapa yang tahu? Abu Musa al-Ash'ari ini asalnya dari mana jemaah? Kampung halamannya di mana? Orang mana aslinya? Biasanya kan kita kalau nanya sama kawan, oh pian asalnya dari mana? Kira-kira Abu Musa al-Ash'ari ini dari mana jemaah? Tahu ya? Nggak tahu. Dari Yaman. Dari Yaman. Beliau dari Yaman aslinya. Dan sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini sudah sempat pindah tempat tinggal ke kota Makkah. Ya, jadi aslinya orang Yaman, kemudian pindah ke Makkah. Demikian. Baik, namanya Abdullah bin Qais bin Salim, ya, dan seterusnya sampai bin Ash'ar tadi. Dan ibu beliau, ya, alhamdulillah, kata ahli sejarah, ibunda beliau ini juga masuk Islam jemaah. Okay? Ibunda beliau juga masuk Islam dan meninggal di kota Madinah. Siapa namanya? Namanya Bobiyah. Nama ibunya siapa? Bobiyah binti Wahab. Bobiyah binti Wahab. Nah, alhamdulillah, beliau bahkan bukan cuma ibunya. Beliau ini 3 bersaudara jemaah, okay? Beliau dan juga kedua kakaknya. Mereka semua apa? Hijrah menuju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk Islam. Nanti insya Allah akan kita ingatkan kembali bagaimana kisah hijrahnya. Baik. Jadi intinya apa tadi? Abu Musa al-Ash'ari tadi sudah berada di Makkah. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang Rasul, beliau juga langsung bisa menerima Islam. Berarti apa? Berarti beliau masuk Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Cuman, ya, tatkala apa? Beliau masuk Islam, nggak puas rasa hatinya kalau nggak menyampaikan kabar gembira ini kepada keluarganya di kota Yaman. Akhirnya apa? Beliau pulang kampung lagi. Beliau pulang kampung lagi jemaah. Pulang ke Yaman. Dan beliau berencana membawa
keluarganya Bani Asy'ar untuk hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Bukhari kisah hijrah mereka. Mereka hendak hijrah menuju Nabi pakai atau melalui jalur laut. Pakai kapal, jemaah. Pakai apa? Pakai kapal. Ya, meskipun sama-sama di Arab, ya nggak mesti apa pakai unta kan gitu. Ya mungkin sesekali ada yang pakai jalur laut. Ya misalkan dari Plehari mau ke Batu Licin, ya kan bisa lewat jalur laut. Demikian. Baik jamaah sekalian, ternyata ya karena namanya kapal dahulu itu nggak pakai mesin, mengandalkan angin, ya qadarullah kapal yang mereka tumpangi tertiup angin, ya, dan Allah takdirkan bersandar di mana? Di Habasyah, ya, di Ethiopia, jauh, ya, jauh nyasarnya, gitu kan. Cuman alhamdulillah, tatkala sampai di sana, Allah pertemukan beliau dengan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Ja'far dan juga para sahabat yang lainnya yang sudah hijrah duluan ke Habasyah. Tatkala itu mereka datang ke Habasyah, kemudian berjumpa dengan kaum muslimin di sana, dan pas saat itu mereka sedang bersama Najasyi. Disampaikanlah oleh Ja'far kepada mereka bahwasanya mereka yang ada di Habasyah ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di sini, dan akhirnya ditawarkan kepada Abu Musa al-Asy'ari dan juga keluarganya. Di antara riwayat ada yang menyebutkan 52, ada yang menyebutkan 53, pokoknya 50 sekian orang. Okay? Naik kapal sama-sama, nyasar semua. Nah, alhamdulillah masih selamat, okay? Demikian, sampai mana? Sampai Habasyah, tinggal di sana bersama kaum muhajirin yang pertama-tama. Akhirnya apa? Tibalah kabar gembira kepada mereka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pindah ke kota Madinah. Kemudian apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah berhasil menaklukkan benteng Khaybar. Salah satu bentengnya orang Yahudi. Ya, dan kita tahu kalau apa kabar berita dahulu itu nggak secepat sekarang untuk tersebarnya. Makanya apa? Makanya mereka juga lama dapat infonya. Sampai sekian lama Rasulullah sudah di kota Madinah, barulah dapat berita dari sana. Kemudian mereka hendak sama-sama hijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Baik, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ana akan nukilkan sedikit tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai mereka jemaah. Baik. Ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Setelah penaklukan Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpul jemaah bersama para sahabat. Rasulullah kumpul dengan para sahabat. Apa yang mereka lakukan? Biasa, Rasulullah mengajarkan kepada mereka. Kemudian ternyata Rasulullah mengabarkan sesuatu kepada mereka. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, yaqudumu alaikum ghadan qaumun hum araqqu quluban minkum lil Islam. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya yang saat itu sudah berada di kota Madinah, besok akan Allah datangkan kepada kalian, akan hadir kepada kalian sekelompok orang yang hati mereka jauh lebih lembut, lebih lunak dibandingkan kalian untuk menerima Islam. Masya Allah. Ya, ternyata apa? Esok harinya qadimal Asy'ariyun, ya, orang-orang dari kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari, mereka datang. Dan tatkala mereka sudah dekat dengan Madinah, mereka ngangkat suaranya seraya mengatakan, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Mereka senang sekali setelah perjalanan jauh dari mana? Dari Habasyah. Nyasar sampai Habasyah, kemudian hijrah lagi menuju Madinah bersama rombongannya Ja'far dan sahabat-sahabat yang lainnya.
Mereka teriakkan di perjalanan mereka karena begitu bahagia. Besok kita akan jumpa dengan kekasih kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para pengikutnya. Masya Allah, besok kita ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka apa? Bahagia luar biasa sampai mengatakannya dengan mengeraskan suara. Masya Allah. Ya. Dan tatkala mereka datang, namanya baru datang, mungkin gak langsung nemuin Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah nyari tempat tinggal dulu kah, atau apa, ya mungkin jaraknya masih belum sampai ke kota kah, ya demikian. Akhirnya apa? Esok harinya tatkala mereka sudah sampai di hadapan Rasul dan para sahabatnya, mereka apa? Tatkala berjumpa dengan para sahabat, tasafahu, mereka apa? Saling berjabat tangan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya mereka lah orang-orang yang pertama-tama menghidupkan sunnah apa? Berjabat tangan. Ya, demikian. Sampai sekarang kita jabat tangan. Itu diantara apa? Keberkahan amal mereka. Ya, menunjukkan keakraban mereka satu sama lain. Makanya ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tatkala turun firman Allah, kita belum sebutkan ya, dari Ayyub al-Ash'ari, beliau mengatakan, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 54, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yuqatiluna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'ti man yasha wallahu wasi'un 'alim. Apa artinya jemaah? Kata beliau, tatkala turun ayat ini, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa saja di antara kalian yang memilih berpaling meninggalkan agamanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan datangkan sekelompok orang yang Allah cintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sifat mereka apa? Saling rendah hati kepada sesama muslim, ya. Tapi kalau urusan agama jemaah, aizzatin 'alal kafirin. Mereka apa? Tegas, teguh, keras bahkan kepada orang-orang kafir kalau urusan agama. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya la yakhafuna laumata la'im. Tidak takut celaan siapapun sama sekali di jalannya. Itu karunia dari Allah, ya, dan Allah itu maha luas karunianya, maha mengetahui. Beliau nanya, Rasul nanya kepada Abu Musa al-Asy'ari, ya. Atau beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Musa, "Wa qaumuka ya Aba Musa." Wa qaumuka. Jadi di dalam ayat tadi Allah sebutkan, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datangkan suatu kaum, sekelompok orang yang Allah cinta pada mereka. Mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah kepada Abu Musa, orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat itu adalah kaummu Abu Musa. Kaumnya Abu Musa al-Asy'ari. Nah, baik ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang disinggung pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka jemaah, Abu Musa dan kaumnya. Antum tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berhijrah bersama Abu Musa, Asy'ariyun itu, ya. Orang-orang dari kabilah Asy'ari ini jamaah, dan ini keteladanan dari mereka. Pelajaran bagi kita tentang solidaritas di atas keimanan bagi kaum muslimin. Pelajaran bagi kita apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu kalau kehabisan bekal dalam peperangan atau apabila mereka mendapati kekurangan pangan di Madinah, apa yang mereka lakukan? Mereka semua berkumpul, kemudian mengumpulkan apa yang masih tersisa dari harta mereka di sebuah kain,
lalu mereka letakkan di bejana dan mereka bagikan secara merata. Masya Allah. Ya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, haulai au hum minni wa ana minhum. Nah, mereka adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka. Sebagaimana kisah perkataan Nabi yang serupa yang pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Ya, ini diantara keteladanan siapa? Abu Musa al-Ash'ari dan juga orang-orang yang datang bersama beliau. Masya Allah. Kalau mereka berangkat berjuang di jalan Allah bersama Nabi, ada yang kelihatan kehabisan bekal. Mereka kumpul, ya. Kemudian apa yang ada pada mereka dikumpulkan sama-sama. Kemudian dibagi rata lagi di antara mereka. Gak ada satupun yang enggan. Ini punya aneh, jatahnya lebih banyak mestinya. Gak ada seperti itu. Semuanya saling bantu, Masya Allah, sebagaimana pepatah kita. Ya, alhamdulillah, ada. Apa itu? Ringan sama dijinjing. Kalau berat sama dipikul. Demikian. Ya, itu prinsip yang alhamdulillah juga ada dalam negeri kita. Semoga masih bisa kita pertahankan. Ya, nggak terkikis dengan budaya-budaya keegoisan. Nah, di Madinah juga demikian. Kalau misalkan masa paceklik tiba, mereka kekurangan pangan, jamaah, Masya Allah, kumpul semua, kekeluargaan. Okay? Dan ini juga perlu kita pertahankan kalau ada. Kalau nggak ada, kita hidupkan, jamaah. Kita harus paham mana sahabat kita yang kekurangan. Kita ajak kumpul, kita bantu, meskipun nggak bisa seperti mereka. Ya, Masya Allah, kalau mereka lihat ada yang kekurangan, kumpul mereka. Mereka kumpulkan makanan atau harta yang mereka bisa kumpulkan, kemudian mereka taruh di tempat yang sama, kemudian mereka bagi sama rata. Masya Allah, nggak peduli. Ya, berapa yang disumbangkan dari dia, berapa yang diberikannya. Masya Allah, makanya sampai Rasulullah katakan haula'i minni wa ana minhum. Mereka adalah bagian dariku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku bagian dari mereka. Demikianlah yang beliau ridhoi dan beliau yang beliau harapkan dari kaum muslimin. Ya, itu diantara keistimewaan mereka. Baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Antum masih ingat kalau secara khusus keistimewaan Abu Musa al-Ash'ari minimal 2 jamaah. Ya. Yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan beliau, Allahumma ghfir li Abdullah bin Qais dambah. Ya Allah, tolong ampuni Abdullah bin Qais dosa-dosanya, ya Allah. Siapa Abdullah bin Qais? Abu Musa al-Ash'ari. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa Abdullah bin Qais. Kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima. Dan tolong ya Allah nanti hari kiamat masukkan dia ke tempat masuk yang sebaik-baiknya, yakni ke dalam surga. Masya Allah. Jadi beliau sudah didoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk surga. Yang kedua, beliau ini Masya Allah indah suaranya. Ya, kalau baca Al-Quran itu luar biasa indah suaranya. Makanya Rasulullah pernah bersabda Ya, engkau telah diberikan oleh Allah mizmaran min mazamiri Ali Dawud. Allah sudah karuniakan kepada engkau wahai Abu Musa itu jemaah? Seruling dari seruling Nabi atau keluarga Nabi Dawud. Maksudnya bukan seruling beneran, ya, tapi indahnya suara yang beliau keluarkan. Makanya tidak heran jemaah, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Abu Musa datang ke kota Madinah, malam harinya Abu Musa itu sholat, dikeraskan suaranya. Pada penasaran orang-orang yang mendengarnya, termasuk siapa? Istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kan tahu, Anas bin Malik ini mengabdi kepada Nabi, jadi pembantunya Nabi. Makanya beliau tahu malam hari pada penasaran, ini suara siapa? Akhirnya mereka bangun menyimak bacaannya. Ya, istri-istri Nabi bangun di malam hari menyimak bacaannya. Keesokan harinya disampaikan kepada Abu Musa al-Ash'ari, kalau misalkan kata beliau, kalau misalkan aku tahu demikian, la habbartukunna tahbiran, pastilah aku akan perindah suaraku seindah-indahnya.
aku akan perbagus lagi, dan juga aku akan semakin berusaha untuk menyentuh hati kalian dengan indahnya Al-Quran. Ya, dengan indahnya Al-Quran. Jadi alhamdulillah, tatkala seseorang Allah berikan karunia suara yang indah untuk bisa memperindah bacaan Al-Quran. Ya, supaya apa? Orang itu senang mendengarkan Al-Quran. Beda dengan orang yang memperdengarkan Al-Quran tapi tujuannya apa? Memamerkan keindahan suaranya. Beda jamaah. Ya, yang ikhlas yang mana? Yang mana yang ikhlas? Yang memperindah suaranya, memperindah bacaannya supaya manusia mencintai kalam Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia tertarik terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang memperindah-indah bacaannya supaya dipuji karena bagusnya suara. Bukan demikian, bukan karena pamer. Beda jemaah. Mungkin sama-sama memperindah. Makanya antum masih ingat kan? Di antara yang Rasulullah sebutkan apa? Orang munafik itu juga baca Al-Qur'an, ya. Dan orang bisa merasakan aromanya, ya. Wangi memang Al-Qur'an meskipun yang baca orang munafik, jamaah. Demikian, ya. Tapi apa? Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya orang yang memperdengarkan firman-Nya, bukan orang yang hendak memamerkan suaranya. Demikian, ya. Adzan dulu ya. Sudah adzan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha. Baik jamaah, lanjut lagi. Masih panjang. Ya, sabar aja. Baik, sampai mana tadi? Masih berkaitan dengan keutamaannya siapa?
Abu Musa al-Asy'ari. Beliau suaranya indah. Dan di antara yang sudah kita singgung tadi, Masya Allah, sampai istri-istri Nabi kalau malam hari dengar suaranya Abu Musa itu ngaji, mereka bangun, dengarkan, nyimak bacaan Al-Qur'annya. Ya. Dan demikian juga kata Nabi SAW mengenai semangat orang-orang yang bersama beliau. Tatkala mereka datang, kata Nabi, Nabi nggak tahu di mana mereka tinggal, nggak tahu. Tapi Nabi tahu tentang hal itu kapan? Saat malam hari. Kok bisa? Mereka kedengaran ngaji jamaah kalau malam itu. Ya, mereka kalau malam hari itu ngaji. Sehingga Nabi langsung tahu, oh Masya Allah, ini suaranya kaumnya Abu Musa al-Asy'ari. Ya, akhirnya dari sana Nabi tahu mereka tinggal di mana. Ya, demikian. Mereka hidupkan malamnya dengan sholat dan membaca Al-Quran. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, di zaman Umar atau tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, beliau juga sering mengatakan kepada Abu Musa, Abu Musa, dzakirna rabbana. Abu Musa, tolong ingatkan kami, ingatkan kita ya terhadap Rabb kita, tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan antum kan tahu, Umar bin Khattab itu di majelisnya yang dikumpulkan siapa? Ahli-ahli Al-Quran, ya, ahli-ahli qiraah, ya, yang nggak cuma pintar baca saja, tapi juga ngerti maknanya, ya. Akhirnya apa? Seringkali beliau katakan kepada Abu Musa, tolong ingatkan kita kepada Rabb kita. Akhirnya Abu Musa membaca Al-Quran, ya. Kemudian disampaikan juga dalam riwayat yang berbeda, dinukilkan oleh ulama yang berbeda, kalau tidak salah dalam kitab Sifatus Safwah, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, tatkala beliau menjadi khalifah dan beliau tahu Abu Musa al-Asy'ari datang ke wilayahnya, beliau sengaja malam hari keluar dari rumah. Khalifah keluar dari rumah ngapain jamaah? Nyari tahu di mana Abu Musa al-Asy'ari menginap, kemudian sengaja beliau datang ke dekat rumah tersebut dan menyimak bacaannya. Masya Allah, ya, demikian. Itu sampai seorang khalifah, dan memang demikian jamaah para salaf kita dahulu, ya, para sahabat itu luar biasa mereka cintanya terhadap Al-Quran, ya, demikian. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Ada juga yang menukilkan kalau di zaman tabi'in, ya, misalkan mereka tahu Abu Musa al-Asy'ari lagi ngimami sholat, mereka apa? Gak pengen cepat-cepat selesai. Bahkan mereka diantara mereka ada yang berharap apa jamaah? Kalau saja yang dibaca itu surat Al-Baqarah, katanya. Sanggup. Kok langsung merem? Ya, kalau saja yang dibacanya apa? Surat Al-Baqarah. Ya, kalau kita kuat dah. Wah, imamnya panjang dikit aja udah batuk-batuk, udah gemeteran kakinya, ya. Demikian. Ya, tapi kalau apa? Para sahabat dahulu atau para tabi'in, Masya Allah, ya, tatkala mereka tahu Abu Musa al-Asy'ari yang jadi imam, mereka berharap yang dibaca itu surat Al-Baqarah, supaya apa? Bisa menikmati indahnya Al-Quran. Supaya apa? Bisa menikmati indahnya Al-Quran yang dibacakan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau Masya Allah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam diamanahi jadi pemimpin gabangnya gubernur di daerah Yaman, di daerah Aden. Di zaman Umar pun diangkat jadi gubernur di Basrah. Di zaman Utsman diangkat jadi gubernur di mana? Di Kufah. Masya Allah. Orang yang benar-benar dipercaya oleh Rasulullah dan orang-orang yang mulia lainnya. Nah, baik, kembali ke inti hadis. Baru ngomongin siapa sahabatnya. Belum masuk hadisnya. Ya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang 3 macam orang. Ada yang berjuang di jalan Allah karena keberanian, murni berani saja dia. Memang Masya Allah, ya jagoan, gitu kan? Ya, mentalnya luar biasa. Dan mungkin sebelum itu, ikhwah sekalian, kita ingatkan tentang utamanya atau fadilah berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perang. Di antaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang keluar di jalan Allah, tidak ada yang membuat dia keluar kecuali karena iman kepada Allah dan membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh, faktor pendorong keluarnya dia cuman itu. Ikhlas karena apa? Keimanan dia kepada Allah, dan untuk apa? Membenarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakini kebenaran ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminan dari Allah? An arji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimah. Kecuali Allah akan mengembalikan dia pulang ke rumahnya entah dengan pahala atau dengan harta rampasan perangnya. Au udkhilahul jannah, atau aku, kata Allah, akan memasukkan dia ke dalam surga kalau dia meninggal dunia. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyah." Kalaulah misalkan aku tidak khawatir membuat berat kaum muslimin, umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka apa? Maka tidaklah aku akan duduk atau berada di belakang pasukan. Ya, gak bakal mau duduk kemudian ngutus orang. Kalau misalkan apa? Rasulullah gak khawatir tentang kaum muslimin yang bersama beliau. Gak khawatir tentang apa yang perlu beliau ajarkan kepada kaum muslimin. Gak perlu tentunya apa? Beliau akan ngutus orang. Maunya apa? Rasulullah akan berangkat sendiri kalau bisa. Ya, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala wadittu anni uqtalu fi sabilillah thumma uhya, thumma uqtalu, thumma uhya, thumma uqtal." Bahkan aku berharap kepada Allah, ya, kalau misalkan enggak khawatir demikian, aku berharap kepada Allah supaya aku dimatikan di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi. Dimatikan lagi oleh Allah di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, kemudian diwafatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Cuman kalau Rasul kayak gitu, hidup mati bahaya nanti, ya. Dikiranya apa? Bahaya, nanti bisa dikultuskan. Dikiranya Tuhan, oh Rasulullah gak pernah mati misalkan. Gak pernah meninggal misalkan. Atau apa? Kalau Rasulullah sibuk berangkat kemana-mana sendiri, gak perlu ngirim utusan, ya, gak perlu ngirim pasukan, ya akhirnya apa? Para sahabat yang hendak menuntut ilmu, yang hendak tahu ajaran Rasul dan ajaran Allah dan Rasulnya, akhirnya apa? Malah nggak tahu. Makanya apa? Mau nggak mau ya beliau diam, ngajarkan kepada kaum muslimin. Kemudian kalau ada perlu ngutus pasukan. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Kemudian di antara yang ditanyakan pertama kali tadi apa? Rasulullah, ada orang berperang di jalan Allah, tapi apa? Hanya karena keberanian. Jamaah, kalau antum ditanya jamaah, kalau jenengan ditanya, syaja'ah, berani itu akhlak yang baik apa enggak? Baik enggak? Baik. Oke? Baik, tapi harus dikaitkan dengan keimanan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Anas bin Malik, adalah ahsanan nas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Kan antum tahu nggih, di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu orang yang paling baik, wa asja'an nas, dan orang paling pemberani, wa ajwadan nas, dan orang yang paling dermawan. Demikian, ya. Kemudian walaqad fazi'a ahlul Madinah. Ada suatu cerita, kata beliau. Suatu malam, penduduk kota Madinah itu dikagetkan dengan suara yang kencang. Mereka dikagetkan dengan suara yang kencang. Akhirnya apa? Mereka semua keluar, berbondong-bondong keluar. Ternyata apa? Mereka dapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang terdepan yang sudah mendahului mereka memeriksanya. Apa itu? Sampai beliau pakai atau pinjam kudanya Abu Talhah. Meriksa itu, bukan seperti sebagian orang sekarang. Apa itu? Ngeri, gak berani dia, sembunyi dulu, nunggu berita aja. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang terdepan, ngecek untuk sahabat-sahabatnya. Ya, demikian. Akhirnya apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka? Gak apa-apa, tenang. Itu cuma suara kuda. Ya, wallahu a'lam, kudanya lagi kelahi atau apa? Akhirnya apa? Menimbulkan suara yang kencang. Dikiranya ada pasukan berkuda atau ada serangan yang menuju mereka. Akhirnya apa? Mereka pun pulang. Ya.
Dan dari sini kita mendapatkan pelajaran apa? Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah paling terdepan dalam keberanian. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan doa kepada kita, minta perlindungan kepada Allah dari apa? Wal bukhli atau wal jubni wal bukhl. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Kan gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Kesedihan, dari kegundahan, ya, dari kegelisahan. Nah, kemudian berlindung kepadamu juga ya Allah dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kepengecutan dan juga kebakhilan. Ya. Berarti apa? Pada dasarnya keberanian itu adalah akhlak yang mulia. Cuman kalau berani saja tanpa diarahkan dengan arah yang tepat, tanpa didasari keikhlasan, maka apa? Jadinya petaka, jemaah. Ya, jadinya apa? Petaka. Cuman keberanian, ya, modalnya nekat saja, berani saja, tidak menghadirkan niatan, padahal resikonya kematian. Ya, rugi dia. Rugi dengan wafatnya dia, atau kalau misalkan ada tujuan-tujuan penyimpang, dia juga akan mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang dia lakukan. Makanya yang berikutnya apa? Ada yang berperang karena fanatik golongan, ya, ikut-ikutan, pokoknya kalau kelompoknya, golongannya ikut kayak gini ya ikut, gitu aja, ya. Kalau sukunya seperti ini ya ikut juga. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai perang pun demikian, murni karena cinta kepada sukunya. Mungkin kita cinta kepada negara kita tanpa didasari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Bukan di jalan Allah juga, bukan, jemaah. Apalagi orang yang hendak hanya sekedar mencari pujian. Ya, maka apa? Ini mengingatkan kita kepada 3 orang kan, jemaah, yang akan pertama kali didatangkan oleh Allah, dihakimi di hadapan Allah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Di antara mereka siapa? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang nampaknya apa? Mati syahid, ditampakkan kenikmatan Allah kepada dia, ditanyakan kepada dia tentang kenikmatan tersebut, dia kenali kenikmatan itu. Kemudian dia ngakunya di hadapan Allah apa? Qataltu fika hatta tusyhid. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku wafat, kata dia. Kadzabta, kata Allah. Kamu dusta, kamu bohong, ya. Tapi engkau berperang liqallaka jari. Engkau hanya berharap agar dikatakan engkau itu pemberani, kamu itu pahlawan, dan seterusnya. Itu aja, Allah tahu isi hati. Ya, meskipun pengakuan lisan dia di hadapan Allah, berjuang di jalannya. Allah Maha tahu tentang isi hati kita, jamaah. Maka apa? Kita perlu memperbaiki atau mengawasi terus isi hati kita tentang apa yang kita lakukan. Ya, misalkan kita sederhananya datang kajian, ya, kita mau bangun merintis sesuatu kebaikan, maka ingat, itu untuk siapa? Untuk Allah atau sekedar hendak mencari nama baik, ketenaran sebagai orang yang mulia, dermawan, yang baik, yang soleh di hadapan manusia saja? Kalau sekedar itu sudah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qad qil, sudah Allah sudah dibilang demikian. Selama di dunia sudah dikatakan demikian. Emang ada orang yang bilang kamu pahlawan, ada orang yang bilang kamu pemberani, ya. Tapi sudah dikatakan demikian dan sudah tidak ada jatah lagi bagimu. Makanya, untuk masih ingat kisahnya Abdullah bin Mubarak. Datanglah beliau di Tarsus, ya, di Turki. Ya. Kaum muslimin hendak berperang melawan Romawi. Majulah salah satu pendekarnya Romawi, ya, menantang kaum muslimin. Maju kaum muslimin 1 kalah, 2 kalah, 3 kalah, 4 kalah, 5 kalah, 6 kaum muslimin kalah, jamaah. Duel 1 lawan 1. Ya. Kira-kira kalau antum di situ gimana? Maju nggak? Nggak. Nggak bisa. Ya. Tiba-tiba apa? Ada seseorang yang maju menantangnya. Berduel mereka sengit, lama. Akhirnya apa? Orang ini berhasil mengalahkannya. Ya, jagoannya Romawi tadi. Kemudian apa? Maju yang lain, maju sama sampai imbang 6-6 skornya. Ya. Epic comeback, ya, Masya Allah. Habis 6-0, ya, jadi 6 sama. Nggak ada lagi yang berani apa? Maju orang-orang Romawi. Siapa itu? Beliau. Tapi sebelum beliau maju, pesan kepada orang di sebelahnya.
Fulan, ya, gampangnya aneh mau maju. Tolong nanti kalau misalkan aneh wafat, ya, maka demikian dan demikian. Beliau menyampaikan wasiat. Tapi kalau misalkan apa? Aneh menang atau setelah beliau kembali, setelah orang-orang Masya Allah masih heran dengan kemenangan kesaktian beliau gampangnya. Kehebatan beliau mengalahkan orang Romawi. Beliau kemudian berlalu pergi sampai orang gak merhatikan lagi. Tiba-tiba sudah berada di barisannya tadi. Balik lagi. Beliau pesan kepada orang-orang di sekelilingnya. Ya, kepada orang di sebelahnya. Fulan, ente tolong jangan ceritakan hal ini kepada siapapun selama aku masih hidup. Ya, gak berharap pujian, gak berharap dikenal orang. Akhirnya apa? Demikian tatkala beliau wafat, barulah beliau atau kisah ini diceritakan. Masya Allah. Ya, kok nggak kenal Ustaz? Iya, soalnya majunya bercadar. Ya, tatkala maju beliau pakai sorbannya untuk menutup wajahnya. Demikian. Ya, itulah para salaf kita dahulu. Pahamnya mereka tentang ilmu, pentingnya keikhlasan sehingga mereka berusaha sebaik mungkin untuk hanya karena Allah dalam segala perjuangan. Demikian. Baik ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di antara poin yang perlu kita ingatkan. Ya, jadi keberanian itu tidak cukup kalau nggak diarahkan sesuai dengan syariat Islam, nggak diarahkan, nggak didasari keimanan dan keikhlasan. Nah, baik. Berarti ada pelajaran juga apa jamaah? Hendaknya setiap orang itu selalu waspada terhadap semangatnya. Ya, makanya di antara salaf kita dahulu Pak, ada yang ditanya, kok pian nggak nyampaikan hadis? Ya, kok pian nggak nyampaikan hadis? Kenapa? Kata beliau, aneh lagi semangat ini. Dan kalau aneh lagi semangat, aneh nggak mau nyampaikan. Maksudnya apa? Kalau murni semangat saja, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala lihat, oh jamaahnya banyak, aneh semangat. Oh, ya, senang karena itu saja, maka apa? Beliau tahan sampai nanti beliau datangkan keikhlasan baru nyampaikan kayak gitu. Ya, demikian. Itu luar biasanya mereka, gak asal ngomong kayak kita. Ya, mereka periksa dahulu isi hatinya apa. Ini semangat karena apa ini? Karena untuk memperjuangkan agama Allah ataukah karena aneh doang? Karena kepentingan pribadi, Masya Allah, banyak murid nantinya, banyak pengikut nantinya, banyak duit nantinya, diundang kemana-mana nantinya. Ya, tapi tidak apa-apa nih kalau orang berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain, bukan berarti kita menghalangi untuk bermanfaat bagi orang lain. Ya, demikian. Tapi yang penting apa? Berusaha terus untuk mawas hati, mawas diri, ikhlas atau tidak. Demikian, dan itu pelajaran bagi kita. Kemudian ya penting juga bagi kita tentang solidaritas. Solidaritas itu bagus. Oke, kayak tadi ada yang punya solidaritas kuat, ya. Kesukuankah? Kalau bagus, sayang kepada sahabat-sahabatnya, satu sukunya bagus, jemaah. Sayang kepada saudaranya, tapi apa? Harus apa? Didasari dengan keimanan, sehingga enggak sekedar fanatis atau fanatisme saja yang mendasari perjuangan. Tapi harus karena Allah juga. Demikian. Ya. Baik, sampai situ dulu. Tambah lagi? Sudahlah insyaallah. Ya. Nah, jemaah sekalian, mungkin yang terakhir di antara kriteria yang perlu atau hal yang perlu kita sebutkan adalah tentang apa? Kriteria jihad di jalan Allah itu bagaimana menjadi jihad yang sesuai syariat. Yang pertama apa? Izin dari pemerintah. Izin dari pemerintah. Bahkan di zaman Rasul, siapa yang hendak ikut pasukan didaftar jemaah. Dibikin daftar. Makanya kecuali apa kemarin yang kita kisahkan, perang Tabuk, karena apa? Saking banyaknya orang sampai nggak sempat mendata. Jadi didata siapa yang ikut sehingga nggak ada yang nggak atau bergerak tanpa kendali, ya, atau nanti menimbulkan masalah dalam pasukan. Demikian, nggak bisa datang asal-asalan, pergi asal-asalan, nggak bisa. Kemudian yang kedua apa? Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian apa? Kalau perang dipastikan musuhnya ini bukan musuh sembarangan alias musuh yang benar-benar memerangi kita. Makanya kita mengecam juga orang-orang yang asal ngebom sana sini dahulu, ya. Karena apa? Yang ngebom dulu itu bukan orang yang sedang memerangi kita. Mereka datang ke negeri kita sama dengan apa? Dengan kebiasaan kufurnya di daerah kekufuran, misalkan di Bali sana pesta mereka, ya silakan. Ya. Maksudnya apa?
Ya, kita nggak bisa memaksakan. Kita sudah menyampaikan kebenaran Islam bagaimana, kewajiban mereka cari hidayah, gampangnya kan gitu. Ya, tapi mereka tetap dalam kekufuran. Ya, kemudian dalam jaminan keamanan negara, dibom. Apakah itu jihad? Tidak, karena mereka tidak dalam rangka memerangi kaum muslimin. Paham kira-kira jemaah? Ya, demikian. Jadi harus dipastikan musuhnya ini memerangi kita atau tidak. Demikian. Kemudian, ya, kaum muslimin itu dalam perjuangannya harus memegang teguh perjanjian. Meskipun mereka khianat, kita nggak khianat. Ya, demikian. Kemudian menjaga hak rakyat sipil, gampangnya. Menjaga hak rakyat sipil, orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan. Kemudian yang disebutkan para ulama juga, kalau perang nggak boleh asal-asalan, nggak boleh melampiaskan emosi sampai mutilasi dan seterusnya, nggak boleh, ya. Dan tetap rasional dan perlu penuh pertimbangan dalam peperangan. Jangan asal semangat. Kaum muslimin misalkan dalam kondisi lemah, nekat, ya dihabisi. Kayak perang Teluk dahulu misalkan sudah jelas-jelas kalah dulu kan, ya kemudian sekarang asal-asalan nyerang, ya orang-orang kafir yang dalam kondisi penuh dengan persiapan, penuh dengan kekuatan. Gak bisa asal-asalan jamaah. Rasional. Ya, jangan sampai membinasakan diri sendiri. Sedangkan kebaikan yang lain yang harus dijaga, ya banyak. Nah, termasuk juga menjaga darah kaum muslimin agar tidak dikorbankan lagi. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Kok kayaknya, saya tukang rasanya kok kayaknya kelamaan terus. Ya enggak jemaah? Enggak lah. Insya Allah enggak lama ini. Baru jam 8. Belum jam 9. Demikian. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kebaikan Abu Musa al-Asy'ari dan para keluarganya dan sahabat-sahabat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita hati yang senantiasa Allah bersihkan. Senantiasa Allah berikan keikhlasan dalam setiap langkah kita menjalani kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang baik semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.